Halo Tribuners, apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ngomong-ngomong soal virus corona atau COVID-19 ini, kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol soal cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh lewat makanan-makanan yang bergizi supaya siap dalam menghadapi fase new normal. Di kesempatan kali ini, kita sudah terhubung dengan Dr. Amelia Augustina Alisari. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik di Laboratorium Gizi Fakultas Kedokteran UNS dan juga RSUD Muwardi, sekaligus juga menjabat sebagai pembina atau founder dari Indonesia, Komunitas Peduli Nutrisi Sehat Indonesia. Seperti apa bidang-bidang kita kali ini, simak selengkapnya. Jadi gini dok, kita akan ngobrol-ngobrol terkait fase new normal, gimana sih cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh lewat makanan-makanan yang bergizi nih, supaya siap menghadapi new normal. Nah, sebelumnya, bagaimana sih pandangan dokter terkait fase new normal kali ini? Apakah ada persiapan-persiapan khusus yang sebaiknya Baik, terima kasih. Panggilannya Mbak Ayu ya, iya. Mbak Ayu. Iya, Bu. Halo pemirsa Tribuners, dan terima kasih juga Mbak Ayu yang memberikan kesempatan pada saya pada saat ini untuk sharing seputar peran nutrisi, peran gizi dalam meningkatkan daya tahan tubuh untuk kita mempersiapkan diri menghadapi atau menyongsong era new normal. Jadi era new normal ini memang suatu tatanan baru yang diisukan perlu kita adopsi dan kita lakukan karena ada pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita hanya di rumah saja, tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Artinya orang-orang yang harusnya mencari pekerjaan, ya misalnya saya contohkan seperti ojek misalnya seperti itu yang memang mencari pendapatannya setiap hari, atau yang ya pekerjaannya memang harus keluar, atau misalnya penjual makanan pokok misalnya, atau sayur-sayuran itu pun juga mereka harus keluar setiap hari ya. Kita juga kesusahan kalau misalnya tidak ada mereka mau makan seperti apa. Kalau misalnya teman-teman yang bisa hanya bekerja di rumah sih enak, tapi memang ada mereka-mereka yang tidak bisa bekerja di rumah. Nah, di sini maka new normal itu menjadi suatu tatanan baru yang akan diberlakukan. Nah, bagaimana peran nutrisi? Tentunya memang kita harus memperhatikan makanan-makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Nah, makanan-makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang itu diantaranya adalah makanannya harus cukup kalorinya, cukup proteinnya. Itu dulu syarat utamanya. Jadi kalorinya cukup, proteinnya cukup, ya proteinnya cukup, dan protein ini ada yang protein dari sumber hewan dan ada yang dari sumber tumbuhan. Sumber hewan itu contohnya ayam, telur, ikan, itu protein dari sumber hewan. Ya. Kalau protein dari sumber tumbuhan, contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, itu protein sumber yang tumbuhan. Ya. Jadi ada protein hewan, ada protein tumbuhan. Jadi syarat pertama, kalori harus tercukupi, kemudian proteinnya juga harus tercukupi, di samping zat gizi lain. Nah, kemudian ada juga kita harus memperhatikan zat gizi yang bisa memodulasi atau bisa sebagai zat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini diantaranya terdapat dari vitamin, ya beberapa jenis vitamin, dan juga terdapat pada mineral. Ya, saya contohkan, kalau untuk vitamin, ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Sedangkan kalau dari sisi mineral, diantaranya zat besi, seng, tembaga, selenium, kemudian magnesium, dan kemudian juga ada omega 3 ya. Itu dari makanan spesifik omega 3. Nah, yang terpenting apa dok contohnya ya, seperti itu. Apa contoh makanan-makanan tersebut? Nah, di sini kita kadang mikirnya kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu harus makanan yang mahal,
nutrisi yang mahal ya, harus ditambah dengan multivitamin. Tidak harus selalu seperti itu ya. Jadi makanya kita perlu mencari makanan-makanan. Iya, tidak harus selalu seperti itu. Jadi kita memang perlu ini mendata makanan-makanan apa sih yang memang dia tinggi nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga murah meriah, mudah didapatkan. Misalnya tadi saya sudah menyebutkan tadi saya sudah menyebutkan cukupi kalori sama protein. Protein tadi sudah disebutkan ya. Sekarang dari vitamin. Vitamin misalnya tadi vitamin A. Vitamin A itu terdapat di mana saja, Dok? Di antaranya adalah di hati ayam. Itu ada vitamin A, minyak ikan itu juga ada ya, minyak ikan, hati ayam kita bisa mendapatkan vitamin A. Kemudian selanjutnya vitamin D. Vitamin D kita bisa mendapatkan di ikan kembung. Ikan kembung ini relatif mudah kita mencarinya. Nanti di pasar pun biasanya selalu ada ikan kembung. Kemudian sinar matahari ya, vitamin D ini. Sinar matahari kita juga bisa mendapatkan. Jadi kalau misalnya kita berjemur ya di pagi hari sekitar jam 8, jam 9 itu kita bisa mendapatkan sinar matahari. Nah, itu tapi jangan lama-lama juga, nanti malah kebakar kulitnya. Jadi cukup sekitar 10 menit ya, sambil kita jogging, sambil kita olahraga, kan juga butuh olahraga juga kan ya. Jadi itu kita dapatkan dari sinar matahari. Kemudian bisa juga didapatkan dari kuning telur. Vitamin D itu juga bisa didapatkan dari kuning telur. Iya. Kemudian setelah vitamin A, vitamin D, vitamin C dapat dari mana saja, Dok? Yang murah meriah, yang tinggi dari vitamin C dan murah meriah bisa kita dapatkan di antaranya di jambu biji, kemudian pepaya, lemon, jeruk. Nah, itu kita bisa mendapatkan vitamin C yang cukup tinggi. Kemudian selanjutnya vitamin E. Vitamin E ada di kuaci, di minyak. Ya. Vitamin B6 ada di hati ayam. B12 juga ada di hati ayam. Kemudian asam folat bisa didapatkan di bayam, di kacang-kacangan, di hati juga didapatkan. Itu yang tadi dari vitamin. Nah, ada yang dari mineral, tadi saya sebutkan. Kalau mineral, pertama seng. Seng ini kita dapatkan dari mana saja? Dari tiram atau kerang ya. Nah, kalau yang mungkin mudah dicari, keju. Ya, itu mudah dicari. Kemudian hati juga ya. Hati ini termasuk sumber makanan yang banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Tadi hampir banyak vitamin yang mengandung yang dapat kita dapatkan dari hati. Kemudian zat besi. Nah, zat besi ini ada dua, ada zat besi yang hem dari sumber hewan dan ada yang non hem dari sumber tumbuhan. Nah, zat besi yang dari sumber hewan ini daging sapi, kemudian daging kambing, kemudian ikan kembung, ikan teri, telur juga ada, ya hati juga ada. Kalau besi non hem yang dari tumbuhan, kacang-kacangan, tahu, tempe, sayuran hijau itu kita bisa mendapatkan besi yang non hem. Kemudian ada tembaga, kita dapatkan dari makanan kacang dan coklat. Selenium, itu kita dapatkan dari kacang-kacangan juga. Magnesium, kita dapatkan dari hati. Dan terakhir, omega 3. Omega 3 ini kita dapatkan dari ikan kembung. Ya. Atau kalau suplemen, ada sih suplemen omega 3 itu juga bisa. Nah, itu diantaranya zat gizi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Jadi, kita perhatikan betul makanan kita sehari-hari, idealnya itu kita makan 3 kali. Jadi ada 3 kali makan utama, di antara makan utama itu ada snacknya. Nah kalau bisa snacknya juga snack yang sehat. Snacknya tadi kan kita lihat nih, makanan-makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh tadi misalnya ada kacang ya, berarti snacknya kacang-kacangan misalnya seperti itu. Kacang hijau, bubur kacang hijau misalnya seperti itu. Kemudian ada juga snack misalnya bosan dok kalau yang itu kuaci itu bisa sebagai snack ya. Atau kemudian mendoan, tahu silahkan ya. Jadi snacknya pun juga diperhatikan, jangan snack-snack yang hanya bikin kenyang saja tetapi tidak menambah nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu diantaranya nutrisi. Nah kemudian juga minum ya, minum juga tidak boleh kurang. Minum juga harus cukup. Minimal sehari kita minum itu 8 gelas. 8 gelas sehari. Boleh lebih, tentu boleh lebih. Tapi minimal kita minum 8 gelas sehari. Kemudian
Tentu protokol kesehatan juga tetap harus kita perhatikan ya, mulai dari menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian sering cuci tangan, baik dia menggunakan hand sanitizer ataupun kemudian menggunakan sabun. Kemudian kalau batuk ataupun bersin ditutup, ya. Kemudian setelah dari beraktivitas sampai di rumah langsung mandi, yaitu protokol juga tetap harus kita perhatikan. Di antaranya seperti itu kalau dari sisi gizi. Ya, Dok. Tadi kan banyak sekali ya makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh nih ya, Dok ya. Ternyata emang benar-benar emang mudah ditemukan dan murah juga gitu kan ya, Dok ya. Nah, ada nggak sih makanan-makanan yang sebaiknya dihindari supaya tidak membuat sistem kekebalan tubuh jadi menurun atau seperti apa gitu, Dok? Makanan-makanan yang sebaiknya dihindari gitu. Apakah ada? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau makanan yang secara ekstrim harus benar-benar kita hindari memang agak tidak juga sih ya. Tetapi kita sebaiknya memang jangan sampai makanan yang tadi, makanan yang tidak bernilai gizi ini kemudian menjadi dominan, akhirnya membuat kita makan makanan sehatnya jadi sedikit. Di antaranya kita terlalu sering makan makanan yang manis. Manis ini tinggi kalorinya, tetapi zat gizinya tidak begitu banyak. Jadi makanan yang terlalu manis ini jangan terlalu banyak juga ya. Makanan manis ini mulai dari kue-kue ya, kue-kue yang manis seperti itu, atau minuman kemasan itu juga jangan terlalu sering ya. Artinya jangan sampai dengan kita mengonsumsi tersebut membuat kita jadi malas makan makanan yang bergizi tadi, atau perut kita sudah kenyang duluan jadi tidak mau makan. Kemudian makanan yang terlalu banyak gorengan misalnya ya, terlalu tinggi gorengan, artinya pagi ketemu gorengan, siang gorengan, malam gorengan, semua snack-snack juga gorengan, itu juga boleh sesekali gorengan, tetapi jangan terlalu sering juga. Kenapa? Karena kalau gorengan ini dia di lambung juga pada pasien-pasien yang punya asam lambung tidak baik, malah meningkatkan asam lambung dan memperberat dari kerja lambungnya. Jadi makanan yang terlalu tinggi lemak, banyak gorengannya juga sebaiknya kita tata ya, jangan terlalu banyak. Kemudian dari sisi minuman misalnya ya, minuman-minuman yang kafein, soda, kemudian minuman yang ada kafeinnya atau minuman bersoda itu juga jangan full setiap hari, sehari sampai 3 kali, jangan. Cukup kalaupun ingin 1 kali sehari, misalnya seperti itu silahkan. Ya, karena terlalu banyak juga nanti malah menghambat penyerapan dari zat gizi tertentu. Kalau misalnya nih, kita terlalu banyak minum atau makan makanan yang ada kafeinnya, itu menghambat dari penyerapan zat besi. Padahal zat besi tadi penting juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, kalaupun ingin, iya, berjeda dengan makan yang lainnya, dengan makan, misalnya kita makan nasi, ingin makan yang berkafein juga, yang ada kafeinnya, dijeda paling tidak 1 jam, biar tidak mengganggu dari penyerapan zat gizi yang tadi kita makan tadi, seperti itu. Jadi boleh, tetapi jangan terlalu banyak, dan ada jeda makannya. Di antaranya seperti itu. Iya, Dok. Terima kasih penjelasannya. Oh ya, Dok, ini ada sebuah informasi nih sebelumnya terkait dengan empon-empon atau rempah-rempah. Ya, bahkan apakah mau benar-benar dipercaya untuk bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh nih, Dok? Bagaimana pendapat dokter tentang empon-empon ini? Iya, benar ya. Baik, benar sekali ya. Jadi Indonesia ini memang salah satu negara yang kaya rempah-rempah, dan sampai saat ini pun rempah-rempahnya memang diteliti ya, masih terus diteliti. Tetapi kalau secara spesifik berapa jumlahnya, berapa banyaknya, memang masih terus diteliti ya Mbak ya. Tetapi dari masing-masing empon-empon itu misalnya memang ada manfaatnya untuk daya tahan tubuh. Di antaranya misalnya jahe. Jahe ini kandungannya dari jahe, baik dia jahe yang merah maupun dia jahe yang putih, itu ada kandungan vitamin C, ada kandungan magnesium, ada kandungan antioksidannya yang memang dari kandungan itu, tadi kalau kita lihat vitamin C, magnesium kan memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi memang ada manfaatnya. Kemudian antioksidan yang ada di dalam jahe itu sendiri juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Itu misalnya jahe. Kemudian temulawak, sama temulawak itu juga bermanfaat, bisa
nanti sebagai zat pelindung untuk hatinya seseorang, fungsi hati seseorang. Selain itu juga dia bisa meningkatkan nafsu makan dari temulawak seperti itu. Kemudian bawang putih, bawang merah juga diteliti ada sifat antioksidannya, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan yang lain-lainnya. Jadi memang kurkumin, satu lagi kurkumin atau kunyit itu juga bermanfaat. Ada antioksidannya juga, itu juga untuk meningkatkan daya tahan. Jadi benar memang ada efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi sekali lagi ini komplement, pelengkap. Jadi jangan gantungkan sebagai terapi atau cara utama kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia hanya sebagai pelengkap saja. Tetap tadi makan makanan yang sehat, bergizi, protokol kesehatan kita lakukan, kemudian boleh ditambahkan dengan tadi pelengkap dari empon-empon tadi, dari rempah-rempah yang tadi saya sebutkan. Jadi sebagai pelengkap, komplementer, seperti itu. Dok, ngomong-ngomong soal tadi berjemur nih ya, saya mendengar penjelasan dokter tentang berjemur tadi, jam berapa sih sebaiknya kita harus melakukan berjemur daripada nanti kesiangan, kan takutnya gosong atau seperti apa gitu. Jamnya pukul berapa sampai pukul berapa nih sebaiknya kita berjemur? Iya, terima kasih. Jadi kalau pukul berapa sampai pukul berapanya ini memang ternyata yang ingin kita dapatkan ini sinar ultravioletnya ya, UVA ataupun UVB. Jadi ultraviolet ini sering disingkat dengan UV, UVA, UVB. Nah, jadi memang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalau penelitian bisa di pagi hari dan bisa juga di siang hari di atas jam 2 itu bisa. Peneliti dari Universitas Indonesia itu menyebutkan siang pun boleh. Tetapi tadi ternyata berjemur pun juga kalau terlalu lama ada zat yang bisa merusak dari kulit kita dan memacu sel kanker. Ada yang seperti itu. Jadi makanya kita pilih jamnya yang relatif aman. Kita bisa pilih di jam 8, jam 9, 10 sampai 20 menit saja, itu sudah relatif aman untuk kita mendapatkan vitamin D yang tadi juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan berarti sore ataupun siang tidak boleh ya, boleh saja. Hanya saja ini juga masih terus diteliti, meskipun ada peneliti terakhir yang menyebutkan cukup 10 menit saja di sore hari bisa mendapatkan UVB. Cuma untuk kehati-hatian kita ambil yang pagi hari saja ya, jam 8, jam 9 ya, itu untuk mendapatkan ya cukup 10 sampai 20 menit untuk mendapatkan sinar ultraviolet yang tadi bermanfaat untuk vitamin D. Oh ya dok, ini terakhir nih, ada nggak dari dokter saran atau tips-tips nih bagi warga Indonesia dalam menghadapi fase new normal kali ini, kaitannya dengan gizi dan kesehatan? Pertama, tadi mudahnya kita harus makan yang lengkap. Artinya 3 kali makan harus makan sesuai jadwal, ya makannya juga lengkap. Jadi kalau bisa punya jadwal makan pagi, siang, sore, itu waktunya harus ditepati waktu tersebut. Ada jadwal yang harus ditepati. Pada setiap makan utama harus zat gizinya juga lengkap. Misalnya kita menggunakan piring, ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada sayur-sayuran dan ada buah-buahan. Nah, setelah itu kita tadi makan utama 3 kali. Nah, isi dari makan tadi harus lengkap dan lebih baik bervariasi. Semakin bervariasi, semakin baik. Buahnya semakin bervariasi, semakin baik. Sayurnya semakin bervariasi, semakin baik. Kenapa? Kita ingin mendapatkan zat gizi yang lengkap. Nah, apa aja dok isinya tadi? Lihat lagi makanan-makanan yang tadi saya sebutkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa telur yang murah meriah untuk lauk, kemudian ayam atau hati ayam, ya, kemudian tempe, tahu untuk lauk yang nabatinya. Buah-buahan yang murah meriah apa dok? Bisa pepaya, bisa jambu biji, bisa jeruk. Kemudian sayurnya apa dok? Sayuran hijau, ya itu kan juga mudah, gampang didapatkan. Tuh, jadi makan utamanya harus sesuai jadwal, tepat waktu, 3 kali minimal, dan diantaranya boleh juga snack. Ya, seperti itu, snacknya juga makanan yang sehat. Setelah tadi kita tepat waktu, kemudian makannya bervariasi, minumnya harus cukup minimal 8 gelas sehari. Kalau perlu misalnya bekerja di luar, bawa tumbler lah, ya, bawa botol minum gitu. Boleh kita isi, tadi kalau mau diisi dengan lemon, kita isi dengan jahe, kita isi dengan
apalagi empon-empon yang tadi saya sebutkan boleh silahkan, ya paling tidak ada cita rasanya itu juga silahkan. Kemudian selain itu tidurnya juga harus cukup ya. Tidur cukup itu bukan berarti lama ya, tetapi berkualitas. Saat kita bangun kita bisa beraktivitas seperti biasa, sehat, seger, itu tidak berkualitas. Jadi bukan berarti lama. Kemudian taati protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Itu diantaranya saran dan tips untuk menghadapi new normal. Baik dok, terima kasih dok ya. Mungkin segini saja perbincangan kita sore ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya dok ya. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.